Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengupas terkait dengan materi kita yaitu usaha dan energi. Namun sebelumnya, doa agar Allah memberikan kemudahan pada kita untuk bisa belajar ilmu pengetahuan di siang hari ini terkait dengan pelajaran usaha dan energi. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mengenal sekilas tentang usaha dan energi. Apa sih itu usaha dan apa itu energi? Apa kaitan usaha dan energi? Kalian siapkan terlebih dahulu kertas sama ini ya, kertas sama pulpen atau alat tulis untuk nanti digunakan menulis data. Jadi kita nanti sempat simulasi percobaan nanti ya. Ini pertemuan kita pada siang hari ini terkait dengan usaha dan energi, kompetensi dasar, menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha, perubahan energi, hukum kekekalan, dan lain sebagainya. Kemudian indikatornya, mengamati peragaan atau simulasi tentang kerja atau usaha, mendiskusikan tentang energi kinetik, energi potensial, dan seterusnya. Mendeskripsikan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan, dan yang paling terakhir itu mensyukuri segala nikmat Allah sesuai dengan kandungan Quran surat Al-Baqarah 286 dan ayat 11. Oke, apa itu usaha? Usaha adalah sebuah besaran yang disebabkan oleh sebuah atau beberapa gaya sehingga menyebabkan benda berpindah posisi. Dengan kata lain, usaha dikenal juga sebagai energi. Jadi benda itu nanti mengalami energi apa? Apakah energi potensial, ataukah energi kinetik, ataukah energi panas, dan lain sebagainya. Energi itu ada banyak jenisnya. Jadi energi itu juga definisi lainnya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi usaha itu berhubungan erat dengan energi. Oke. Di sini akan kita tampilkan, perhatikan ilustrasi berikut. Ada seorang menarik box ya, menarik box. Kalian lihat di sini boxnya bergerak karena diberi tarikan atau gaya. Kemudian ada lagi orang lain lagi di sini, dia narik box lagi di sini, tapi beda ya. Kalau yang pertama dia nariknya lurus, kemudian yang ini dia membentuk sudut tertentu sebesar alfa gitu ya. Nah kita coba lihat di sini, dia juga sama-sama bergerak ya. Artinya yang membedakan kalau yang gambar pertama dia menarik lurus, sedangkan gambar yang kedua membentuk sudut alfa, maka kita bisa menuliskan persamaan usaha W sama dengan Fs cos theta. Theta ini adalah sudut yang terbentuk antara gaya dengan bidang datar. Jadi ketika di sini ditarik dengan garis lurus, ditarik dengan lurus, maka besar sudutnya adalah 0. 0 itu berarti cos 0 itu 1 ya. Maka tidak berpengaruh terhadap besar sudutnya. Tapi kalau yang di sini karena dia membentuk sudut tertentu sebesar alfa, maka jangan lupa cosnya kita masukkan. Oke. Ini yang perlu kalian ketahui, beberapa kondisi gaya tidak menyebabkan terjadinya usaha, diantaranya yang pertama, benda diam. Yang kedua, objek kembali ke posisi semula. Jadi dia berlari berapa lintasan pun tetap sama, dia tidak melakukan usaha karena kembali ke posisi semula. Dan yang ketiga di sini adalah gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan karena cos 90 sama dengan 0. Sudah saya siapkan di sini untuk simulasi kita pada siang hari ini. Oke. Sudah siap kertasnya? Nah, posisi benda di atas dengan ketinggian 2 meter. Jadi kalian tulis di situ angka-angka yang diketahui apa aja. Yang pertama masanya 1 kilo, kemudian ketinggiannya 2 meter. Oke. Kemudian kalau kita play di sini, kita play, maka benda ini akan kena gravitasi, dia akan turun ke bawah menuju pusat bumi. Ternyata benda ini menembus lapisan pasir sejauh 0,1 meter. Nah, data-data yang telah kalian tulis tadi bisa kalian tulis ini. Percobaan pertama, kita bola 1 kilo, perpindahannya 0,1. Karena usaha adalah energi, di mana benda memiliki ketinggian sebesar 2 meter tadi, maka kalian bisa mencari besarnya usaha W sama dengan M dikali G dikali H, tinggal masukkan aja.
Masanya 1 kilo, gravitasinya 10, ketinggiannya tadi 2. Nanti tinggal kalian hitung aja di situ ya. Oke. Kemudian gaya hambat pasir. Jadi kan pasir ini kan menghambat gerak laju bola toh di situ. Nah, di sini dengan menggunakan persamaan V sama dengan F kali S gitu ya. Nah, V-nya tadi diperoleh dari kalian menghitung yang ada di tabel di sini. Gayanya nanti kita cari, gaya hambatnya berapa. Oke, paham? Paham nggak? Mas Dharma? Paham maksudnya? Oke ya. Nah, next. Jadi percobaan pertama tadi menggunakan massa 1 kilo. Kita coba percobaan yang kedua. Menggunakan benda bermassa 2 kilo. Kita mulai dengan ketinggian yang sama, tapi massanya berbeda ya. Kita play di sini. Amati. Ternyata jatuhnya juga semakin dalam. Kalau yang awal adalah 0,1, sekarang yang kedua adalah 0,2 meter. Oke? Ini data yang perlu kalian masukkan nanti. Sudah? Oke, good. Kemudian yang ketiga, kita coba massa 3 kilo. Ya, kita coba dengan menggunakan massa 3 kilo. Oke. Kita klik mulai di sini. Ketinggiannya sama ya, 2 meter ya. Oke, ternyata dia mampu menembus lapisan pasir sejauh 0,3 meter. Oke. Paham? Sudah mencatat datanya? Oke, silakan dilengkapi datanya. Berapa? 2 menit cukup ya? 2 menit atau 3 menit cukup. Saya ingin kalian ini nanti menunjukkan kepada saya berapa besarnya usaha pada percobaan pertama, berapa besarnya gaya hambat pada percobaan pertama sampai dengan percobaan yang ketiga. Oke, 2-3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, sambil menunggu kalian menyelesaikan data, saya share ini ya. Saya share biar kalian nggak jenuh ya. Oke. Nanti kalau lagunya selesai, waktunya habis ya. Oke, lagunya habis anak-anak. Oke ya. Gunakan device kalian ya untuk menunjukkan hasil ya, menunjukkan hasil pengolahan datanya. Oke, saya persilakan. Hanif, Aisyah, silakan datanya saya tunggu. Oke, sudah saya ambil datanya. Oke, yang lain? Hilari, punyamu? Hilari, sudah? Oke, bentar, ambil dulu. Oke, sudah saya ambil. Dharma? Ini saya remove ya, remove sepertinya. Oke. Oke, Dharma sudah saya ambil datanya. Oke. Tadi percobaan pertama masanya besar ya, masanya 0,1, masanya 1, maka besarnya perpindahan di dalam pasir 0,1. Masanya 2, besarnya perpindahan di dalam pasir 0,2. Masanya 3, 0,3. Semakin besar masanya, usahanya semakin besar nggak kira-kira? Iya, semakin besar. Good. Terus gayanya semakin besar atau gimana? Sama kan ya? Gayanya sama. Tapi dengan usaha yang semakin besar, maka perpindahannya juga semakin Nah, ini yang penting anak-anak ya. Yang penting ini kesimpulannya adalah semakin besar massa benda, maka usaha yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu pula dengan perpindahan benda yang dihasilkan sebagaimana dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Yukalifullahu nafsan illa wa uswaha. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi di situ kalau masanya besar, maka di situ perpindahannya juga besar juga. Gitu ya. Jadi cobaannya juga besar juga sama gitu kan. Nah,
Di sini ini kesimpulan yang pertama, anak. Yang kedua adalah ini ya, konsep perubahan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi kalau kau ingin mendapat posisi yang terbaik gitu ya, sebagaimana firman Allah di situ, maka kalau kita kaitkan dengan konsep fisika yang ada ya, di mana W sama dengan F kali S, maka S itu kan adalah W per F. Oke ya? Nah ini. Nah, jadi perbesar usaha agar posisi kita menjadi lebih baik. Jangan kebanyakan gaya. Kalau kalian kebanyakan gaya maka nggak baik-baik gitu hasilnya. Ya, jadi gayanya dikecilin aja gitu ya. Tapi usahanya diperbesar sehingga kalian nanti posisi kalian akan mendapat posisi yang terbaik di situ. Sebagaimana persamaan posisi dalam fisika S sama dengan W per F. Oke ya. Ini ada tugas mandiri ya. Tugas mandiri. Nah ini. Quizzes.com join. Kodenya kalian catat ya. Join tanda tanya GC 09813698. Ini bisa kalian kerjakan untuk memantapkan konsep usaha kalian. Terakhir tugas ini ditutup besok anak-anak. Jadi bisa nanti sore atau nanti malam kalian kerjakan ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi besok teman-teman ya. Kita ketemu lagi besok. Kita bahas, kita kupas lagi konsep usahanya biar lebih matang. Jangan lupa dikerjakan tugas mandirinya. Ingat baik-baik apa yang dipelajari hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, ketemu lagi besok. Tetap semangat dan tetap jaga melaksanakan protokol kesehatan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.